Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita semua pasti setuju bahwa doa merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kerohanian setiap orang yang beragama. Doa adalah sebuah sarana komunikasi dengan Sang Pencipta, dan doa sendiri memberikan sangat banyak manfaat bagi orang yang berdoa. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita juga menerapkan doa sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Doa membuat kita bisa berbicara kepada Allah mengenai semua hal dalam pikiran kita, dan doa juga membuat kita bisa mengarahkan hati kita untuk mendengarkan suara Allah. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan membahas tentang doa yang membawa pemulihan dalam kehidupan manusia. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dan berlimpah kasih karunia. Kemurahan-Mu memenuhi hidup kami, dan tangan-Mu selalu menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini yang telah berlalu dengan baik. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu sebelum kami beristirahat. Kami mau memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Alkitab mencatat beberapa kisah mengenai doa yang membawa pemulihan bagi kehidupan. Tanpa adanya doa-doa tersebut, tidak terjadi pemulihan. Mari kita belajar firman Tuhan mengenai hal tersebut. Kisah yang pertama yaitu pemulihan dari masalah-masalah yang disebabkan oleh ketidaksabaran kita. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan tidak sabar. Di sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka terus menggerutu dan mengeluh kepada Musa dan kepada Allah. Salah satu keluhan bangsa Israel menyebabkan masalah yang serius. Mari kita baca Bilangan 21 ayat 4-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Setelah berjalan berputar-putar di padang gurun, bangsa Israel menjadi sangat tidak sabar dan mengeluh, sehingga Allah menyuruh ular tedung untuk memagut bangsa Israel, dan sebagai akibatnya, banyak orang yang mati. Seperti halnya bangsa Israel, terkadang kita membuat kesalahan akibat ketidaksabaran kita terhadap suatu hal, sehingga kita mengambil keputusan atau tindakan yang akhirnya kita sesali. Ketidaksabaran biasanya selalu menyebabkan masalah dan kerugian. Setelah bangsa Israel menyadari kesalahan mereka, inilah yang terjadi. Bilangan 21 ayat 7-9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, bangsa Israel meminta Musa berdoa kepada Allah agar menjauhkan ular-ular dari mereka. Dan setelah Musa berdoa, maka barulah kematian akibat terpagut ular tedung berhenti. Apabila kita menyadari kesalahan yang kita lakukan akibat ketidaksabaran kita, maka berdoalah kepada Allah agar kita bisa mengalami pemulihan. Kisah yang kedua yaitu pemulihan meskipun orang lain mengatakan tidak mungkin. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Hizkia adalah Raja Yehuda. Saat ia jatuh sakit, Nabi Yesaya datang kepadanya untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa ia akan mati, tidak bisa sembuh lagi dari penyakitnya. Akan tetapi, Hizkia memiliki iman kepada Allah, sehingga meskipun seorang nabi menyampaikan bahwa ia akan mati, ia tetap berdoa kepada Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 2-3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Allah mendengarkan doa Hizkia, sehingga inilah yang terjadi. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Dalam hidup kita, mungkin kita bertemu dengan beberapa orang yang bersikap negatif dan mengatakan bahwa kita tidak mungkin akan mengalami sesuatu yang baik. Namun, belajar dari kisah Hizkia, meskipun firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan dia akan mati karena penyakitnya, namun ia memberanikan diri untuk berdoa memohon pemulihan bagi kesehatannya, dan ternyata Allah mengabulkan doanya. Saudara yang terkasih, doa bisa membawa pemulihan, baik atas masalah-masalah yang kita sebabkan sendiri, maupun atas hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang diperlukan hanyalah iman yang mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia mampu memulihkan keadaan kita, sekalipun kita berada dalam kehancuran yang parah. Nah saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, hidup kita semakin diberkati dan disegarkan kembali. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih buat berkat firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajari kami untuk berdoa bagi pemulihan kami. Apabila ada di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang berada dalam masalah, maka kami berdoa memohon pemulihan bagi setiap orang. Pernikahan dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kondisi keuangan dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Kiranya berkat pemulihan-Mu terjadi saat ini juga, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa meminta perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan luputkanlah kami dari pencobaan-pencobaan yang akan membuat kami terjatuh ke dalam dosa. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa juga memohon keamanan bagi bangsa kami. Di tengah situasi pemilu saat ini, kami berdoa bagi campur tangan-Mu dalam proses pemilu di Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dan kedamaian di seluruh wilayah Indonesia.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.